Di sini saya ingin konsultasi Bu terkait rumah tangga saya gitu. Jadi kalau boleh tahu kapan ya Bu bisa konsultasi sama Ibu? Oke, baik. Sepertinya saya hari Rabu tidak ada jadwal. Apakah Ibu bisa hari Rabu sekitaran jam 9 pagi? Oh, Rabu ya Bu, jam 9. Bisa Bu, nanti saya datanya sama suami saya ya Bu. Baik. Saya tunggu ya Ibu jam 9 pagi di hari Rabu. Baik, terima kasih ya Ibu. Mungkin itu saja. Insya Allah di hari Rabu saya datang. Mungkin terima kasih waktunya Bu. Saya pamit. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak, Bu. Terima kasih sudah datang ke sini. Saya tahu nanti keputusan jika ke konselor di tangan muda. Tapi saya berterima kasih sudah mempercayai saya. Kami juga berterima kasih. Kami rasa kami berdoa juga untuk membantu masyarakat desa. Sebelumnya Bapak sama Ibu dari mana? Saya dari rumah ya sih. Kalau saya itu baru pulang dari kerja. Lalu suaminya? Kami juga di Rasajaya. Kalau boleh tahu kesibukan Bapak dan Ibu, apa boleh mulai dari Ibu? Saya sih di rumah sebagai ibu rumah tangga sama pasangan. Kalau Bapak? Kalau saya kerja sih menjadi karyawan swasta. Kalau untuk baiklah kira-kira apa yang membuat Bapak dan Ibu sampai datang ke sini? Kami merasa komunikasi kami itu akhir-akhir ini itu sering berulang terkait dengan lagu ini. Oke, baik. Jelasnya saya ingin mendengarkan dari masing-masing kalian. Mengungkapkan apa yang menjadi tantangan terbesar dalam hubungan saat ini. Mulai dari Ibu. Saya merasa akhir-akhir ini Bapak sulit untuk terbuka. Setiap kali diajak pembicaraan serius, Bapak selalu menunda dan memilih untuk tidur. Baik, jadi Ibu merasa Bapak ini kurang terbuka dan menghindari pembicaraan yang serius. Bagaimana tanggapan dari Bapak? Kalau saya itu merasa kalau ngomong itu malah masalah, jadi ujung-ujungnya itu jadi ribut kami berdua. Baik, saya menyimpulkan sementara bahwa salah satu masalah utama keluarga ini adalah pola komunikasi yang tidak terbuka. Yang membuat kalian merasa tidak didengar dan tidak berperhatian. Saya lihat kalian sama-sama
Oke. Jadi kalian berdua punya investasi masing-masing terhadap tindakan satu sama lainnya. Kadang itu sesuai dengan niat aslinya. Ibu ya, kamu menaikkan nada bicaramu karena itu didengar lebih baik. Bapak Abi, kamu diam bukan berarti kamu tidak peduli, tapi karena ingin
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Senang mendengarnya. Selamat datang kembali Bapak dan Ibu. Apa kabar hari ini? Tidak. Saya senang, saya dengarnya. Terima kasih sudah datang kembali di sesi pada hari ini. Saya ingin sebelum kita melanjutkan sesi diskusi pada hari ini, saya ingin mendengar nih bagaimana perasaan ibu dan bapak setelah sesi kemarin. Saya merasa lebih paham sih, dan saya merasa lebih lega karena tidak merasa takut untuk menyampaikan apa yang menjadi hubungan saya selama di rumah, selama ini bekerja sama bapak. Ya, saya juga saya belajar dengerin dulu sebelum bergabung dalam keluarga. Wah, ada kemajuan sekali ya. Komunikasi memang soal latihan, bukan soal siapa yang sempurna. Nah, sekarang saya ingin merefleksi tugas yang kemarin saya berikan ke Bapak dan Ibu yang saya meminta untuk membuat irisan. Apakah Bapak dan Ibu membuatnya? Kami membuat itu. Kami sempat untuk mencobanya 2 kali, walaupun sempat beberapa kali terjadi emosi, tapi masih dalam usaha untuk sama-sama mendengar dan duduk dengan tenang. Saya sempat lupa checklistnya sekali, tapi dia yang dibuatkan. Oh, tidak apa-apa. Yang penting kalian sudah usaha. Sekarang saya boleh melihat tulisan kalian. Tidak. Hapus. Oke, saya melihat kalian sudah mulai mencoba komunikasi yang lebih baik. Ada 2 hal yang penting di sini. Yang pertama itu kalian mulai memberi ruang untuk berbicara. Yang kedua itu masih ada tantangan dalam mengelola emosi ya saat percakapan sensitif. Apakah itu sesuai dengan perasaan ibu dan bapak? Iya. Sekarang saya ingin kita sedikit lebih dalam. Ibu ini ada kejadian apa yang membuat ibu tidak nyaman dalam komunikasi? Menurut saya di hari Kamis kemarin itu saya menanyakan tentang keuangan, bagaimana gajinya, tapi si bapak ini bilang capek, terus langsung mengajukan dan menyuruh untuk ke kamar terlebih dahulu. Gitu. Bagaimana tanggapan ibu? Saya baru pulang kerja dan memang kepala itu penuh banget. Saya paham ini merupakan pola komunikasi minggu lalu. Karena adalah ingin koreksi bertanya hal penting, sedangkan Bapak Adi merasa kelelahan, mundur dan diam. Mari kita mulai latihan lagi seperti minggu kemarin. Apakah Bapak Adi setuju? Sekarang Ibu ulangi kejadian Kamis itu, tapi menggunakan aku merasa seperti minggu kemarin. Apa itu masih ingat? Aku merasa kecewa dan sendirian ketika dia masuk kamar tanpa menjawab pertanyaanku tentang keuangan. Bagaimana Bapak Adi?
kecewa dan sedih karena aku masuk kamar tanpa jawab pertanyaan soal gua. Bagus. Sekarang coba Bapak Adi memberi respon kepada Julia tentang pembelaan. Maaf nih, aku nggak bermaksud dari kamu. Aku memang capek, tapi kalau aku coba bilang, kalau bisa dulu seminggu ngobrol. Julia, bagaimana kamu merespon tentang apa yang Bapak Adi katakan barusan? Aku udah menyenangkannya. Mungkin lain kali aku juga belum menanyakan lebih dahulu terkait kesiapan Bapak untuk membicarakan terkait uang. Hari ini ada dua penting. Yang pertama itu juga emosi. Ketika salah satu merasa terlalu emosi dan gelap, beri sinyal dengan kata puji seperti jeda dulu ya, tapi tetap komit untuk kelanjutan obrolan setelah solusi lebih tenang. Yang kedua itu perjanjian komunikasi. Kesepakati waktu dan suasana terbaik itu membahas topik sensitif. Kalian ingin menggunakan kata kunci atau untuk jeda akan dan nggak libur. bagus. Sepakati juga berapa lama jeda maksimal sebelum topik pembicaraan kembali. Paling lama 30 menit.